Dan menariknya ini Mm-mm. tidak hanya untuk jurusan atau anak-anak otomotif. Oh, Direncanakan iya. nanti ke depannya jurusan lain Mm-mm. yang terutama yang punya cewek-cewek ini ya bisa bergabung sama kita nanti. Oh. Karena kita akan panggilkan Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Seberan di TH Podcast. Nah, Sobat TH, hari ini kita akan membahas lagi mengenai salah satu jurusan yang ada di SMK Tunas Harapan Pati. Jurusan ini ada hubungannya dengan dunia permobilan. Nah, jurusan apa itu? Yuk kita kenalan langsung dengan bintang tamu kita. Halo, assalamualaikum Pak Ismail. Waalaikumsalam Mas Sobiron. Sehat Pak Ismail? Alhamdulillah. Wah, bagaimana nih kabarnya di jurusan otomotif atau TKR SMK Tunas Harapan Pati? Ya, masih seperti biasa, Seperti sangat menyenangkan. Menyenangkan. Iya. Terbukti dari peminatnya yang tahun ke tahun selalu membludak. Karena memang kita berikan semua yang terbaik untuk anak-anak kita. Ini kita memberikan terbaik untuk anak-anak Iya. kita, anak-anak Indonesia. Indonesia. Wah. Di jurusan TKR itu ada berapa kelas ya Pak ya? Di TKR itu kita punya Satu angkatan? 5 kelas. Oh, satu angkatan Satu 5 angkatan kelas. 5 kelas. Satu kelasnya terdiri atas Satu kelasnya 40 40 siswa. 40 kali 5 200 satu angkatan. Kalikan 3 berarti ada 600. ada 600 siswa. Oh. Apakah semuanya laki-laki? Apakah ada peminat perempuannya Pak Ismail? Sebetulnya dari tahun kemarin tuh saya sudah membuka. Kita sudah membuka kembali untuk anak-anak perempuan yang mau masuk ke jurusan otomotif. Oh, yang mau masuk ke jurusan otomotif. Ya, sebetulnya saya malah sudah punya konsep. Oh, sudah punya konsep bagaimana dari itu? zaman saya dulu belajar di Cina. Oh, Pak Ismail pernah belajar di Cina ya? Iya. Itu 2 bulan saya belajar di sana. Di sana itu ada konsentrasi yang sangat menarik sebetulnya. Konsentrasi yang sangat menarik. Bagaimana Iya. itu? Bagaimana itu? Itu di kelas BMW. Di Kelas BMW ya? Iya, kelas BMW itu ada kelas khusus untuk penjualan. Oh, kelas sales maksudnya, sales. Iya, tapi untuk mobil. Untuk mobil. Dan itu siswanya adalah 50% cowok, 50% Perempuan atau cewek? Cewek. Dan ada syaratnya. Apa itu? Ceweknya harus cantik-cantik. Ceweknya harus cantik-cantik. Iya. Karena kan akan terjun di dunia penjualan. Sales ya. Kalau memang penjual, tenaga penjual itu yang di depan itu memang yang harus good looking. Good Biasanya looking seperti itu kan itu. dibutuhkan. Tidak hanya bagaimana mereka mengetahui Spek mobil dari saja, kendaraan. tapi juga good lookingnya juga didahulukan. Itu sebetulnya sesuatu yang menarik. Wah, itu. Kemudian apa yang bisa diterapkan di SMK Tunas Harapan Pati dari Cina itu, Pak? Di Tunas Harapan nanti sebetulnya sudah kita rencanakan nanti untuk kelas itu kita akan buatkan kelas entrepreneur. Oh, kelas entrepreneur. Ya. Dan menariknya ini tidak hanya untuk jurusan atau anak-anak otomotif. Oh, direncanakan nanti ke depannya jurusan lain yang terutama yang punya cewek-cewek ini ya bisa bergabung sama kita nanti. Karena kita akan panggilkan guru pengajar, guru tamu dari industri. Dari industri. Khusus untuk mengajari cara penjualan ini. Iya. Sudah kita konsepkan. Oh iya, wah sih, perlu dinantikan kita ini ya. Tunggu ke depan, action ke depan. Oh iya, berarti ini sudah membuka lowongan, bukan membuka lowongan ya, membuka peserta didik untuk yang perempuan. Tapi yang perempuan saat ini apakah langsung ke bagian sales itu, penjualan, atau masih mempelajari teman-teman seperti umumnya? Nah, belum, untuk tahun ini itu masih umum. Iya. Bahkan kemarin satu cewek ini ngebet banget ini.
Oh ada ini cewek ya. Banget masuk di konsentrasi yang terbaru yang kita punya. Oh iya. Oh sebentar. Berarti ya saya dengar dari jurusan TKR atau otomotif ya. Otomotif ini mempunyai konsentrasi terbaru ini. Kita punya satu konsentrasi terbaru. Apa itu, Pak? Saya ceritakan dulu ya. Oh iya, monggo. Kalau konsentrasi yang lama, yang lama itu kan kita ada di TKR. Oh ada TKR. Teknik kendaraan ringan. Yang akan mempelajari tentang mobil pada umumnya itu, mulai dari servis, terus perbaikan kendaraan, perbaikan mesin listrik, AC, sasis. Wah, semuanya kita ajarkan di sana. Hanya mobil, motor? Motor itu tambahan. Oh tambahan. Kelas 10 kita kasih basic motor. Oh kita kasih basic motor. Biar juga mereka juga pengetahuan mengenai motor. Untuk semua anak otomotif pasti akan mempelajari tentang motor. Bonus itu. Oh bonus. Tapi memang lebihnya itu fokusnya ada pada mobil. Ada mobil. Itu di awal-awal. Di awal-awal. Sebelum itu berikutnya kita tambah satu konsentrasi lagi. Apa itu konsentrasinya? Yaitu konsentrasi tentang auto body repair. Auto body repair. Oh, bagaimana kita untuk memperbaiki bodi yang rusak? Termasuk mulai dari ngenteng ya, perbaikan bodi. Kenteng. Bodi yang tabrakan, yang keropos. Iya. Itu kan dikenteng, dilas. Ada beberapa pekerjaan di sana. Ada palu doli, washer welder, terus ada welding sendiri. Oh, macam-macam. Kalau di pinggir jalan itu namanya ketok magic. Ketok magic ya. Tapi kenapa Pak? Ketok magic kok selalu tertutup ini? Saya masih penasaran ini. Kenapa? Ini saya itu pernah kecelakaan. Ya bukan nyerempet lah kalau katakanlah begitu, nyerempet tembok waktu itu, kemudian dekok. Kemudian lecet, kemudian saya bawalah ke body repair. Itu di situ ada tulisannya ketok magic. Wah. Ketika saya masukkan seret, saya diminta untuk nunggu di luar. Iya, enggak boleh kita nunggu di dalam. Enggak boleh dilihat ya. Karena itulah magicnya. Oh, magicnya. Magic itu tidak boleh diketahui oleh semua orang. Kalau diketahui semua orang namanya bukan magic. Tapi menjadi rahasia umum. Oh, menjadi rahasia umum. Iya. Oh, disitulah ketok magicnya. Magicnya ada di situ. Ada body repair. Kemudian ada lagi yang ketiga. Body repair ini kita sudah punya bengkel resmi. Oh, sudah punya bengkel resminya. Kita kerjasama dengan Gemilang. Oh, Gemilang Group ya. Ini bengkelnya ada di Semarang. Oh, ada di Semarang. Bengkelnya ada di Semarang. Teknisinya kita ambil ke sini. Untuk menemani anak-anak belajar salah satunya. Itulah keuntungannya membuka bengkel. Oh iya. Jadi anak-anak ketika belajar body repair itu rasa tanggung jawabnya sangat besar. Sangat besar. Kenapa? Karena yang dikerjakan adalah unit atau kendaraan dari luar, customer. Wah. Oh berarti kita membuka orang luar kalau mau misalkan ada mau perbaikan juga bisa masuk ke tempat kita. Bisa. Wow. Kita ada bengkel Tunas Gemilang. Ada Tunas Gemilang. Yang sudah berjalan hampir 2 tahun ini. 2 tahun ini. 2 tahun. Iya, awalnya betul. Itu dari awal pandemi. Dari awal pandemi kita karena sebetulnya banyak waktu itu ya. Karena kita banyak pembelajaran daring. Akhirnya terpikirlah sampai ke sana. Iya. Banyak waktu kita manfaatkan. Ternyata hasilnya positif. Hasilnya positif. Iya. Kita buat bengkel. Sebetulnya itu juga atas arahan dari Toyota. Ada peran Toyota di sana. Ada peran Toyota. Iya, Toyota yang membawa ke sini. Bisa bercerita Pak Ismail. Mungkin bagaimana ceritanya kita kok bisa mendirikan itu, kok ada sangkut pautnya dengan Toyota. Ceritanya bagaimana? Mungkin ceritanya sobat dia mau itu tahu. Kan kita salah satu sekolah binaan dari Toyota. Ya. Karena itu kan kita sering komunikasi itu sama Pak Indrat Maka, Pak Safrudin dan teman-teman. Nah dari situ ternyata di Toyota itu memandang kita itu masih punya ruang. Masih ada space kosong. Ada yang bisa diisi lagi. Ada yang harus bisa diisi. Untuk mewarnai otomotifnya SMK Tunas Harapan Pati. Oh iya, berarti tidak hanya melulu tentang permesinan dengan dalamnya mobil saja ya. Terus diwarnailah dengan yang namanya body repair tadi. Body repair. Dengan adanya body repair sebetulnya di Semarang kan di situ ada bengkel Gemilang Group itu. Gemilang Group. Kalau di Semarang Gemilang Group, kalau di Solo terus Klaten itu
grupnya tidak lagi di Gemilang tapi ada di Honda dan Hyundai. Honda dan Hyundai. Ya, itu pemiliknya dia punya banyak bengkel. Di ATPM. Di Honda ada, di Hyundai ada. Nah, dari situ kita dikenalkan bersama dengan Pak Hendrat Maka dan Pak Syafruddin tadi yang Pak dari Hendrat Toyota. Maka itu dari Toyota ya. Toyota kita dikenalkan. Setelah dikenalkan mereka melakukan verifikasi. Oh, ada verifikasi untuk melihat tempat dan juga fasilitas yang kita punya. Wah, karena kita punya fasilitas itu sudah dari tahun 2013 sebetulnya. Fasilitas apa itu yang dimaksud maksudnya? Fasilitas seperti tempat untuk melakukan pengecatan. Oh, tempat untuk pengecatan. Spray booth. Ya, itu kan belum termaksimalkan waktu itu. Hanya untuk pembelajaran saja. Untuk pembelajaran. Setelah dilihat kok tempatnya juga cukup luas. Dan representatif. Kebetulan di Pati itu yang ATPM waktu itu kan baru satu. Baru di Nasmoko saja. Oh, ada di Nasmoko. Selain Nasmoko itu kan dikatakan bengkel pinggir jalan. Oh iya. Maaf ya. Oh iya. Di yang besar ada di sana. Kalau kita buka itu pangsa pasarnya kok sepertinya masih masuk. Wah, ini kesempatan. Kesempatan terus dari sana ada tim yang ke sini untuk melihat kondisi pasar dan kondisi lingkungan. Oke. Peralatannya siap digunakan. SDM-nya sudah ada. Nah, termasuk SDM yang dari sana nanti pindah ke sini. Oh. Berarti dan juga rekrutmen untuk alumni juga, untuk alumni dan untuk tenaga-tenaga terampil yang biasa kerja di industri. Nah, kita masukkan ke sini. Berarti yang bekerja di Tunas Gemilang itu adalah memang profesional. Yang memang dari Semarang kita tarik ke sini ya. Wah, berarti jadinya memang hasilnya juga pasti bagus karena sudah dikerjakan oleh tenaga-tenaga yang profesional. Dan saya pernah jalan-jalan ke belakang itu ke otomotif itu, alat untuk yang besar itu apa Pak? Yang mobil masuk itu spray booth. Oh, spray booth itu namanya spray booth ya. Itu untuk ngecat ya. Wah, apa keunggulannya spray booth itu daripada pengecatan biasa Pak? Keunggulannya itu ada dua. Apa itu? Yang pertama, karena letaknya ada di dalam, tidak ada udara yang masuk dengan bebas. Udara masuk sudah difilter, sehingga tidak ada debu yang masuk ke ruang pengecatan. Karena kalau ada debu yang masuk ke ruang pengecatan terus kita cat. Oh, itu nanti ganjel itu Pak ya? Debunya tidak mau hilang, berada di dalam lapisan cat. Ya pantesan dulu mobil saya itu dicat di pinggir jalan itu ada bekas-bekas ada debunya kayak debunya. Itu masalahnya ya. Nah, itu harus dibersihkan lagi. Kalau debunya itu tidak terlalu di dalam, itu dipoles hilang. Tapi kalau debunya tadi di dalam, dipoles sulit untuk hilang. Ada cacat pengecatan. Nah, dengan adanya alat itu kita harapkan meminimalisir itu. Sehingga ketika selesai pengecatan, finishingnya tidak terlalu berat. Halus. Keunggulannya terus, di situ. Yang kedua di situ ada oven. Oh, ada ovennya. Ada ovennya. Jadi dengan adanya oven ini nanti setelah cat ini kering, memang benar-benar keras. Jadi tidak cepat rusak. Kalau di cat tidak di oven itu biasanya ya tidak lama pasti kelihatan. Mengelupas. Kelihatan bekas catnya. Oh, ketok belang begitu mungkin ya. Kelihatan belang. Ya. Oh, dengan yang cat yang baru dan yang lama itu kelihatan belang begitu ya. Tapi dengan adanya oven itu lebih merata begitu ya. Lebih bagus lagi. Lebih keras. Kalau masalah merata itu kan tinggal teknisnya. Kita juga di sini ada tenaga untuk ini. Untuk mixing. Oh, mixing. Jadi mixingnya kita tidak beli di luar. Oh, mixing itu maksudnya berarti nge-mixing catnya? Iya. Oh, kalau mixingnya kita beli di luar, kita bawa ke sini, kita aplikasikan. Biasanya apa? Kecampur. Mungkin tidak rata. Warnanya tidak rata. Warnanya tidak rata, betul. Tapi kalau kita campur catnya di sini, terus kita aplikasikan. Kalau kita aplikasikan tadi kok masih salah, kita bisa perbaiki mixingnya. Oh iya.
bisa perbaiki mixingnya ya. Jadi percampuran warnanya ini akan jadi lebih bagus lagi. Nah, dengan adanya bengkel ini, maka kita punya keunggulan. Anak-anak kita bekerja bersama orang yang sudah profesional. Betul. Ya, karena sistemnya saya nanti, ketika mekanik ini bekerja, katakan ini ada satu mekanik, nanti akan didampingi oleh beberapa siswa. Ya, siswa ini akan melihat cara kerja mekanik yang sudah berpengalaman, yang profesional ya. Diharapkan nanti ketika dia pernah melihat, pernah membantu, pada akhirnya nanti di lulus kelas 3 dia bisa melakukan itu dengan profesional juga. Baik ya. Dengan sama seperti yang sudah dilakukan. Tapi kalau misalkan itu kita tidak ada tenaga profesional, hanya guru saja, ya kita tahulah guru. Guru itu kan punya keterbatasan. Jam terbang untuk melakukan perbaikan itu kan berkurang. Oh iya betul. Beda yang profesional, dia tiap hari selalu mengerjakan itu saja. Yang dipelajari hanya itu saja. Maka keterampilannya akan sangat baik. Sangat baik. Diharapkan ketika anak-anak tadi itu ikut di situ, ikut melihat, ikut membantu, ikut mengerjakan. Setelah mereka lulus, mereka sudah siap untuk bekerja. Wah. Ini salah satu keuntungan dari jurusan auto body repair. Konsentrasi body repair tadi ya. Konsentrasi body repair. Sangat menarik. Sangat menarik ya. Dan juga kita punya banyak link untuk body repair. Nanti kita rencanakan minimal anak-anak ini akan mempunyai ilmu mixing. Ada ilmu mixing ya. Saya sudah jadwalkan itu. Saya saya sudah ketemu sama ini yang instrukturnya, penyedia catnya. Penyedia catnya kan ada sendiri. Ada sendiri ya. Saya sudah tembusi untuk ngasih waktu untuk ini didik anak-anak saya. Jadi nanti lulus tidak cuma sekedar lulus, tapi ada kemampuan-kemampuan yang mungkin ini tidak dimiliki oleh sekolah lain. Karena dengan adanya kerjasama kita tadi, kita bawa tenaga profesional, kita bawa penyedia cat yang bagus, yang kelasnya ini ya kelas untuk ATPM, kelas untuk dealer. Wah, ini. Jadi ada tenaga juga yang profesional yang mengajari ini nanti, mengajari cara mixing cat. Berarti mixing itu tidak sembarangan asal nyampur. Ada alat khususnya ya Pak ya? Ada alat mixingnya juga ya? Alatnya ada. Ilmunya ada. Dan yang sulit itu ilmunya. Ilmunya. Iya. Ilmunya tidak semudah itu untuk dipelajari. Makanya kita bekerja sama dengan pihak luar, pihak ketiga untuk mengajari anak-anak yang ada di SMK Tunas Harapan Pati. Kan sangat luar biasa. Luar biasa. Menarik ini Pak. Diharapkan nanti memang lulusannya menjadi lulusan-lulusan yang luar biasa profesionalnya. Langsung bisa action, langsung bisa bekerja. Syukur-syukur mereka nanti bisa membuka usaha sendiri lulusannya ya. Karena untuk membuka usaha di jurusan pengecatan itu juga modalnya tidak terlalu banyak. Ini. Paling kurang dari 10 juta sudah bisa jalan. Mungkin kita lulus dari SMK Tunas, bekerja mungkin cari pengalaman juga di tempat yang lain, di industri, mengumpulkan modal, kemudian balik ke kampung, buka usaha sendiri. Itu yang banyak kejadian. Bahkan kemarin itu anak saya yang di LKS Provinsi tahun lalu. Siapa itu Jonathan. namanya? Jonathan, si Jojo. Itu datang dari mana? Dari Jakarta kelihatannya. Dari Kalimantan. Dari Kalimantan. Saya pikir Jonathan itu dari Jakarta karena logat ngomongnya itu bukan orang Jawa. Bukan orang Jawa. Ternyata dari Kalimantan. Kebetulan bapaknya itu punya bengkel body repair. Punya bengkel body repair. Dan dia jauh-jauh dari Kalimantan sekolah di SMK Tunas Harapan Pati karena mungkin melihat profil sekolah kita yang sedemikian itu ya. Belajar di sini. Kebetulan jurusannya juga di auto body repair. Jadi harapan kami juga nanti setelah lulus bisa melanjutkan usaha orang tuanya. Wah, asik. Jauh-jauh belajar dari sana ke sini. Dari Kalimantan ya. Dari Kalimantan. Mungkin bisa diajak komunikasi. Bagaimana kesan-kesannya antara di sana dan juga di sini. Tingkat pendidikannya seperti apa di sana dan di sini. Siap. Nah, yang ketiga ya, tadi kan baru 2. Ada 2, ada TKR, yang kedua. Ada konsentrasi TKR dan body repair. Ada lagi konsentrasi yang lain. Yang terbaru tadi. Yang terbaru, apa itu? Yang bahkan cewek aja
pengen di sana. Pengen. Nah, itu. Apa itu? Yaitu yaitu tentang konsentrasi. Alat berat. Alat berat. Oh, alat berat. Wah, sebentar. Ini saya masih bingung ini. Kita kan jurusan otomotif. Nah, kok ada sangkut pautnya dengan alat berat? Alat berat kan hubungannya dengan pertambangan ini, Pak. Ceritanya bagaimana ini? Memang salah satu keunggulan otomotif itu dunianya lebar. Wah, ya, otomotif. Oh iya. Mulai dari roda 2, roda 4, ya, bahkan slender. Slender itu roda berapa itu? Roda 2. Roda 2 tapi gede-gede itu. Oh iya. Nah, itu kita pelajari juga. Kita pelajari. Mau tahu enggak itu ceritanya seperti apa? Nah ini ceritanya bagaimana kok di SMK Tun-Nazar Pati kok membuka konsentrasi alat berat itu tadi? Ceritanya bagaimana ini? Sebetulnya kita mulai itu memang sudah lama. Kita mulai itu tahun 2013 waktu itu. 2013 peralatan sudah kita siapkan. Peralatan, materi kita sudah siapkan waktu itu. Cuman kita mau kerjasama dengan salah satu developernya. Alat berat. Sangat eksklusif ya. Jadi kita untuk masuk itu sulit. Karena di Indonesia itu hanya ada 5 atau berapa sekolah. 5 sekolah yang ada dibimbing. Dari situ kita sudah persiapan sebetulnya. Tapi dari tahun ke tahun ternyata untuk tembus ke sana sulit. Karena memang eksklusifnya ya. Jadi tidak banyak sekolah yang diajak untuk kerjasama. Kok bisa sampai kita bekerja sama ini? Saya sudah gak sabar ini, Pak. Nah, ini ceritanya itu di tahun berapa ya? 19 atau 20 itu. 2019. Nah, itu kita ada lomba untuk SMK Bintang 5. Oh, SMK Bintang 5. Itu adalah sekolah-sekolah binaannya Astra. Binaan Astra. Dipilih dari semua sekolah binaan Astra itu untuk dinaikkan grade-nya di SMK Bintang 5. SMK Bintang 5. Berarti sekolah binaan Astra itu kan banyak sekali, Pak, seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ya. Nah, itu diambil terakhir itu 15 sekolah. Oh, 15 sekolah. Hanya 15 sekolah se-Indonesia. Se-Indonesia. Dan kita masuk salah satunya. Kita masuk salah satu. Wah, berarti SMK Tun-Nazar Pati ini sekarang masuk sebagai kandidat sekolah Bintang 5. SMK Bintang 5. Wah. Cuma hotel aja yang sekolah juga ada Bintang 5. Kalau hotel Bintang 5 itu berarti fasilitasnya sudah luar biasa. Berarti SMK Bintang 5 juga fasilitasnya insya Allah juga luar biasa. Wah. Sudah sesuai dengan standar dari industri. Terus kebetulan waktu SMK Bintang 5 itu ini sebetulnya saya dilema waktu itu. Dilema. Dilemanya apa ini Pak Ismail? Dilemanya itu kita ini kan dibina oleh 2 perusahaan. Di bawahnya Astra. Di bawahnya Astra. Saya itu ada di Toyota iya. Daihatsu juga iya. Oh iya. Kemarin saya mau pilih mana ini? Mau pilih Toyota, Daihatsu kok juga saya iya. Mau tak isi Daihatsu, nanti Toyota gimana? Tapi yang penting kan payungnya Astra. Oh iya. Dari situ kita milih salah satu dulu. Udah tahun ini kita kasih ke Toyota dulu. Kasih sebagai perwakilan Toyota. Dan kebetulan dari 15 sekolah itu kami ini satu-satunya perwakilan dari Toyota. Untuk Daihatsu itu ada sekitar 5 sekolah sebagai perwakilan dari Daihatsu. Satu sekolah dari Toyota, yang lain dari yang lain. Kita satu-satunya dari Toyota. Luar biasa ini. Terus dari situ kan kita ada penilaian. Ada penilaiannya. Baik penilaian secara online waktu itu. Karena pandemi dulu ya Pak ya. Karena masih pandemi. Kita kirimkan file-filenya. Terus kita penilaian dengan Zoom waktu itu. Dari situ kita masuk ke 15 besar. Dari 15 besar itu ada visitasinya nggak? Ada visitasinya. Itu dilanjutkan ke level 2-nya ya. Berarti itu showcase nasional. Iya. Showcase nasional itu nanti diambil 2 sekolah. 2 sekolah terbaik untuk dibina langsung oleh Astra. Jadi semua perusahaan Astra disilakan masuk untuk membina 2 sekolah yang terbaik ini.
Kebetulan waktu itu kita nomor 3. Nomor 3 kelas sedikit. Iya. Tapi ada hikmahnya di situ. Ada hikmahnya. Walaupun kita hanya nomor 3, kebetulan waktu itu kita perkenalan sama si visitasi. Yang memvisitasi kita. Visitasi tadi. Itu ternyata Mas Dimas dari Yuti. Oh, yang dari Yuti United Tractor ya. Awal mulanya di situ. Dari kita visitasi untuk showcase nasional. Kita ternyata nomor 3, belum nomor 1 dan nomor 2. Semoga tahun ke depan bisa nomor 1. Tapi karena kita nomor 3, akhirnya dari UT tadi masuk ke tempat kita ya Pak ya. Dari visitasi tadi kita konsultasi sama Mas Dimas. Mas Dimas, ini yang masih bisa dimaksimalkan dari kita apa ini? Oh iya. Pak, mau tidak kita ikutkan di Sobat. Sobat itu apa? Sekolah binaan unit traktor ini tadi. Sobat. Oh, Sobut tulisannya. Oh iya. Oke Pak, kita jajaki dulu. Iya. Setelah komunikasi, akhirnya dikenalkan dengan yang area Semarang, dengan Mas Ovi waktu Mas itu. Ovi. Oh iya. Mas Ovi, Pak Ovi, saya dan tim mau ke UT. Oh UT di Semarang ya. Untuk melihat seperti apa sih peluang dan juga materi yang diajarkan di UT. Dari situ kita ke Semarang bersama tim untuk membedah kurikulum. Kurikulum yang diajarkan apa saja? Iya. Dari kurikulum yang diajarkan itu kita sudah ada basic-basicnya. Karena dulu kita sudah pernah bekerja sama dengan Kubota. Kubota itu yang di alat-alat pertanian ini. Oh iya, alat pertanian. Itu kan kebetulan juga banyak menggunakan mesin diesel. Yang basicnya sama juga dengan yang dipakai di United Traktor. Dari situ karena kita sudah ada basic dan juga sudah ada beberapa peralatan kita. Sudah ada peralatannya. Sudah ada peralatan untuk mesin diesel yang konvensional, mesin diesel yang common rail. Itu kan juga kita sudah ada. Sudah kita ajarkan juga. Oh iya. Dari situ udahlah kita sekalian aja kita warnai SMK Tunas Harapan ini dengan sesuatu yang baru lagi. Biar semakin lengkap. Semakin banyak pilihan. Seperti supermarket ya. Oke. Berarti atas dasar itu akhirnya United Traktor kita bawa ke tempat kita. Bawa ke Tunas untuk mewarnai anak-anak ini yang punya passion untuk kerja di tambang. Wah, ini. Kerja di tambang itu. Kerja di tambang itu sesuatu yang bayangan untuk banyak orang itu pasti luar biasa. Menggiurkan. Dari sisi finansialnya juga menggiurkan, Pak. Iya. Tapi pertanyaannya begini, apakah anak-anak kita setelah lulusan dari SMK Tunas Harapan Pati juga banyak yang ke tambang selama ini? Pasti kan ada pertimbangan-pertimbangannya. Selama ini itu mulai dari dulu waktu awal saya di sini. 2011 itu kita juga sudah mengirim anak-anak ke tambang. Dulu itu saya sering nganter anak ke Blora untuk seleksi PT Palma batu bara. PT Batubara Palma ya kebanyakan ada di Kalimantan. Dia banyak alumni kita di sana. Dengan finansial yang menggiurkan. Luar biasa ya Pak ya. Oh iya. Kemudian mungkin terinspirasi kita selama ini tidak memberikan materi khusus ya. Belum ada materi khusus saja sudah ada anak yang kerja di sana. Dengan kedisiplinan yang kita bentuk selama ini. Betul. Apalagi kalau sudah kita kasih materi. Harusnya semakin banyak lagi yang keterima di sana. Oh iya. Dan pintu-pintu yang lain juga sudah mulai terbuka, bukan hanya di Palma saja. Kemarin juga saya sempat dikenalkan sama Kopeksindo. Iya, Kopeksindo ini juga sama. Dia juga penyedia tenaga untuk bekerja di pertambangan. Kemarin juga saya sudah dikasih ini. Dikasih lowongan untuk beberapa lowongan. Pak, baru saja ada lowongan. Silakan kalau anak-anaknya mau mendaftar, Bu, ini anak saya yang jurusan alat berat baru kelas 1. Baru kelas 1. Wah, berarti hebat yuk. Baru kelas 10 saja sudah langsung ada yang menawari lowongannya.
Gini kan, ini kebutuhan lawakannya untuk kapan ini? Untuk sekarang Pak. Untuk sekarang saya adanya kelas 3. Kelas 3 tapi saya belum terjun spesialis di sana. Udah Pak, enggak apa-apa. Suruh aja daftar. Suruh daftar dulu. Pintu sudah mulai terbuka. Dengan kita baru kerjasama dengan Yuti, ternyata yang lain itu juga sudah mulai ngelirik kita. Iya. Semoga saja nanti setelah kita kerjasama dengan Yuti, semakin banyak lagi perusahaan yang masuk ke kita. Wah, ini Pak. Berarti alat berat kan dimulai dari kelas 10 saat ini. Ya, berarti 10. Cara mereka penjurusannya bagaimana ini? Siapa yang ke TKR, siapa yang ke body repair, siapa yang ke alat berat. Cara memilih konsentrasinya bagaimana ini berarti? Nah itu sebetulnya. Kita buatkan itu satu video. Oh video. Saya buat satu video tentang konsentrasi tadi. Dari yang TKR, terus body repair, alat berat, itu yang dipelajari apa saja, fasilitas yang kita punya apa saja, terus kedepannya, ini prospeknya masa depannya apa? Bagaimana? Iya. Setelah lulus itu bagaimana dunia kerjanya? Dari video itu anak-anak saya kasih form. Google Form ya. Dari situ dia pertama harus melihat video. Melihat video untuk dulu. Melihat nanti seperti apa ke depannya. Nah, habis itu saya kasih beberapa soal. Soal yang basic lah. Karena mereka kan baru anak lulusan SMP. Saya kasih beberapa soal basic. Dari situ nanti saya baru menentukan. Dari beberapa soal dan pilihan. Saya mau milih ini. Apakah saya masukkan? Belum tentu. Berarti memilih belum tentu dimasukkan ya? Belum tentu dimasukkan. Ada seleksinya lagi? Ada seleksinya. Kita lihat kemampuan awalnya seperti apa. Cocok enggak? Kalau tidak cocok ya kita kasih di konsentrasi yang lain. Kita sesuaikan. Dari situ terbentuk 20 siswa. 20 siswa. Untuk konsentrasi alat berat. 20 siswa untuk konsentrasi body repair. Sisanya di TKR semua. Berarti ada 20 siswa body repair, 20 siswa alat berat, sisanya untuk 4 kelas berarti ya? 4 kelas itu ke TKR. Wah, berarti nanti belajarnya mereka langsung dari kelas 10 langsung mereka mempelajari itu semua. Itu dia. Itu dia. Bagaimana itu? Itu dia. Kita sudah mengantisipasi. Mengantisipasi. Kita sudah antisipasi. Karena negara sekarang kan yang diturunkan hanya CP saja. Hanya CP. CP. Di kurikulum Merdeka ini menentukan CP-nya. Karena yang diturunkan CP, maka kita sesuaikan. Mana yang mau dikasih tambahan untuk alat berat, mana yang mau dikasih tambahan untuk body repair. Selain itu sama materi. Sama. Berarti secara keseluruhan anak-anak mendapatkan materi TKR. Kemudian ada tambahan untuk yang milih body repair dan ada tambahan untuk yang milih alat berat tadi. Sehingga di kelas 10 itu sudah punya bekal. Sudah punya bekal untuk nanti di kelas 11, kelas 12. Kita harapkan passionnya ini tidak berubah. Iya. Jangan sampai kita sudah didik 1 tahun ternyata passionnya kok berubah. Waktunya. Waktunya. Mending kalau kelas 10 sudah memilih itu ya sudah ditekuni sampai kelas 12. Agar kan ya tidak menjamin juga anak-anak yang sudah milih itu kalau toh mau pindah konsentrasi. Juga bisa berarti Pak? Ya kita tetap harus mengakomodir. Akomodir. Karena kita tidak bisa memaksakan anak harus itu begitu ya. Kita kasih kemerdekaan. Namanya juga merdeka belajar. Kita kasih kemerdekaan untuk anak-anak ini memilih sesuai dengan passionnya. Oleh karena itu kita buat banyak pilihan yang bisa diambil di otomotif. Jadi diharapkan memang harus sesuai dengan passion mereka. Berarti misalkan sesuai passionnya, misalkan anak pilih body repair, berarti anak juga praktik, mereka nanti juga praktik ngecat, praktik ketok magic tadi. Semuanya kita ajarkan. Termasuk alat berat juga mengendari alat berat.
Loh, sebentar Pak. Rencananya nanti Bagaimana? alat berat itu kita akan sampai siswa ini punya SIM untuk nyetir alat berat. Wah, ini kan tidak dikeluarkan oleh sembarang lembaga ini. Oh iya, alat berat khusus ya SIM-nya ya. SIM-nya khusus. Oh iya. SIM-nya khusus. Kalau dulu itu kisaran 3 juta. Oh iya. Tapi kalau punya sertifikat bisa mengendarai itu, saya rasa untuk kerja di industri itu sangat banyak dibutuhkan. Sangat banyak dibutuhkan karena tidak semua orang bisa mengendarai alat berat. Forklift. Forklift, oh ya. Mesin karo apa itu namanya Pak? Bulldozer, backhoe. Setom kalau bahasa Pak Ismail apa ya? Slender. Kalau di tempat saya namanya setom. Bahasa orang Patainya slender. Oh, slender. Untuk meratakan tanah ya. Oh iya, itu rodanya 2 saja. Dua saja, tapi gede-gede. Oh, gede-gede. Itu juga kan kita pelajari besok. Wah. Kita rencanakan nanti mulai Januari. Oh, Januari. Mulai Januari itu peralatan sudah mulai masuk. Oh, berarti ini sudah pengadaan. Sudah pengadaan. Oh, karena ini baru ya Pak ya? Iya. Baru, kemudian sekolah juga antusias, akhirnya kita planningkan mulai Januari besok peralatan itu sudah mulai datang. Wah. Pak sebentar Pak, pertanyaannya, apakah di belakang itu muat alat berat Pak kita Pak? Alat berat kalau di belakang masih muat. Karena bengkel kita juga luas ya Pak ya. Walaupun ya, rencana kalau memang diizinkan kita mau tambah lokasi lagi kalau diizinkan. Oh, diizinkan. Dan semoga saja diizinkan. Semoga saja ini berarti masih wacana ya, kita masih menambah lokasi lagi Pak ya untuk alat berat itu tadi Pak ya. Lokasi kita masih luas. Wah ya di belakang itu masih. Itulah baca SMK Tunas Harapan Pati. Maka dari itu tidak heran Pak. Iya. Saya setiap tahun itu memang pendaftarnya itu memang selalu membludak Pak. Iya. Oh ya sampai menolak itu tadi. Otomotif itu. Terakhir kemarin bulan Februari. Iya. Sudah ditutup pendaftarannya. Wah, padahal pendaftaran masih Februari, Maret, April, Mei, Juni. Berapa bulan itu? Wow, banyak bulan. Tapi karena peminat kita itu memang banyak. Dan kita harus memberikan kepuasan terhadap konsumen anak-anak. Kita itu kan anak sama orang tua. Betul ya. Kita berikan yang terbaik. Sehingga mereka juga percaya sama kita. Wah, berarti begini Pak. Ini kan SMK Tunas Harapan Pati sudah membuka ya Pak ya? Sudah membuka atau belum ini? Untuk PPDB-nya? PPDB. Sudah kalau Sudah ya. Berarti secepat mungkin kalau mau daftar jurusan di otomotif ya langsung secepat mungkin. Gak usah nunggu lulus ya Pak ya? Gak usah nunggu lulus. Kalau nunggu lulus SMP ya sudah penuh biasanya begitu ya? Karena kita di bulan Februari aja sudah bisa penuh. Sudah penuh. Berarti langsung adik-adik yang sekarang masih kelas 3 SMP kalau mau ketemu segera daftar terkhusus untuk jurusan otomotif. Karena kita banyak pilihannya. Tinggal passion kalian nanti ada di mana. Oh iya, nanti tinggal pilih ya. Keburu daripada nanti kehabisan stoknya sudah keisi orang lain. Karena kuota kita kan hanya 200. Oh iya, kuota kita setiap tahun 200 ya. 200 tidak bisa lebih itu Pak. Tidak bisa. Memang dari pemerintah dijadwalkan atau memang dibatasi hanya 200 peserta didik ya Pak ya. Dari intern sekolah hanya batasi 200. 200 ya. Wah. Apalagi melihat dunia kerjanya juga sangat luas ya Pak ya. Kalau dunia TKR Pak misalkan, anak-anak yang ambil konsentrasi TKR biasanya nanti dunia kerjanya di mana saja Pak kalau dunia TKR itu Pak? Kalau di TKR sendiri kita itu biasa di bengkel. Oh bengkel. Walaupun bengkel ini kapasitasnya tidak banyak. Ya karena tiap tahun ini kan pembukaan karyawan untuk bengkel resmi itu kan jumlahnya tidak signifikan. Wah, oh iya. Yang kita signifikan ada di mana? Di Astra. Oh di Astra. Setiap tahun pasti ada rekrutmen. Setiap tahun pasti ada rekrutmen. Di sana namanya Bekasi, Kerawang betul ya Pak ya? Ya nanti lokasinya di sana, tapi rekrutmennya bisa di sini. Bisa di sini lewat BKK SMK Tunas Harapan Pati. Itu luar biasanya SMK Tunas Harapan Pati ya Pak ya. Selain itu kita juga kerjasama dengan BKK sekolah-sekolah mitra kita. Berarti sekolah-sekolah yang lain juga kadang-kadang juga ada nanti masuknya ke tempat kita. Sama kita tukar menukar siswa. Tukar-menukar siswa untuk melakukan rekrutmen. Iya, bisa saja siswa saya
rekrutmen di sekolah lain. Oh. Sekolah lain juga bisa mendaftar di sekolah kita. Simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Intinya kalau kita sebagai sekolah itu, sebagai lembaga itu, bagaimana caranya mendorong peserta didik kita lulusannya terserap ke dunia kerja. Karena memang yang dibutuhkan orang tua kan itu. Kok sekolah di Tunas, bayarnya mahal, tapi peminatnya banyak. Salah satunya mungkin dari itu tadi, kepercayaan akan lulusan kita ini bisa terserap di dunia industri. Di dunia industri itu yang dicari masyarakat di zaman sekarang. Itu kalau TKR Pak, kalau body repair dunia kerjanya di mana Pak? Body repair ini kita sudah punya beberapa channel di area Solo, Klaten dan Jogja. Solo, Klaten dan Jogja. Di sana kan kita sudah punya bengkel gemilang ini. Itu yang punya juga punya banyak bengkel lain. Iya, ada di Honda, terus ada di Hyundai tadi. Dari situ nanti kita magangkan juga mereka ke sana selama 6 bulan. Harapannya setelah lulus bisa kerja di sana. Itu plan pertama. Plan kedua di body repair itu nanti akan saya kasih keterampilan sendiri. Sendiri. Itu keterampilan untuk mixing. Mixing itu adalah melakukan pencampuran cat tadi ya. Karena kendaraan ini kan walaupun serinya sama, katakan Avanza warna silver. Oh iya. Belum tentu catnya sama. Setelah dipakai 2 tahun atau 5 tahun, itu kan catnya sudah berubah. Nggak mungkin kalau kita pakai seri yang sama, warnanya tetap sama. Maka kita bekali siswa kita ini dengan ilmu mixing. Ada ilmunya ya Pak. Ada ilmunya. Nggak asal ngecat, nggak asal mixing. Ada ilmunya, ada teknisinya. Ada teknisinya. Teknisinya kita bawa ke sini nanti. Saya sudah planningkan waktunya. Iya. Sudah planningkan waktunya. Jadi nanti anak-anak ini bisa juga alternatif kedua, dia bekerja di tempat-tempat mixing. Karena di dealer-dealer itu kan ada tenaga mixingnya sendiri. Tiap merek ya, katakan kalau merek Siken, terus ada Crown, itu kan punya tim mixing sendiri. Oh, ada timnya sendiri-sendiri ya, tidak sembarangan ya Pak ya? Sembarangan. Memang punya apa ya namanya, punya standarnya begitu ya? Standar, ada pelatihannya juga, ada sertifikasinya. Ada sertifikasinya. Diharapkan nanti anak-anak yang tidak langsung di bengkel untuk melakukan pekerjaan sebagai teknisi bisa juga di mixing. Bisa di mixing. Iya. Dan yang terakhir Pak, untuk yang alat berat nanti dunia kerjanya ini. Alat berat ini yang paling menarik. Ya tadi. Ya, kelas 1 saja itu. Setelah saya kasih form tadi, itu banyak sekali yang milih. Oh, yang minat banyak karena mungkin lihat insentifnya. Oh iya. Banyak yang minat ke situ. Dunianya berarti di pertambangan Pak ya? Ya, sebagian banyak pertambangan, sebagian yang lain di industri. Karena seperti tadi yang punya keahlian untuk bisa mengendarai forklift, nanti kan kita usahakan, kalau ilmunya pasti kita kasih, tinggal SIM-nya. Masih kita usahakan. Semoga saja nanti anak-anak ini lulus sudah dibekali sama SIM-nya untuk nyetir ini. Semoga saja. Oh iya, siap. Saya juga, kalau saya mendaftar juga boleh Pak nanti Pak? Boleh. Siapa tahu nanti saya dari Tunas nanti. Iya. Oh iya Pak ya. Tapi memang kalau saya kan memang passionnya di dunia pendidikan. Meskipun tergiur dengan insentif yang besar, tapi memang jiwa saya di dunia pendidikan. Karena memang kalau saya itu sebagai seorang pendidik itu gajinya tidak hanya lahiriah, tapi juga rohaniah. Itulah enaknya jadi guru. Oh iya. Gajinya double. Bukan double sertifikasi ya. Double dunia dan akhirat. Dan kita tidak silau dengan insentif yang besar. Yang penting kita bisa mengarahkan peserta didik kita, mendampingi mereka agar kompeten di dunia kerja nanti. Selain ditambang tadi ya, kalau punya SIM tadi, itu juga banyak industri yang
pasti mau. Karena di tiap industri sekarang untuk melakukan pemindahan barang, itu apakah harus diangkat secara manual? Wah, ya boyoan. Tidak ya. Bukan hanya boyoan, tapi intensitas barang yang dipindahkan itu kan tidak sesuai dengan target. Apalagi sekarang kan numpuk barang itu kan tinggi banget gitu. Maka perlu ada teknologi ya. Kayaknya forklift ya. Itu kan butuh operator. Disinilah kita juga nanti melakukan pelatihan untuk operator. Operator forklift ya Pak ya. Itu banyak itu. Kemarin waktu saya ke Astra, waktu saya ke Toyota, itu juga banyak anak-anak yang kerjanya khusus hanya untuk mengendarai forklift saja itu, untuk memindahkan satu unit barang yang tadi sudah dilakukan assembling, perakitan untuk dipindahkan ke unit perakitan yang lain. Itu semuanya pakai forklift. Hanya berarti kerjanya hanya memindahkan, mengendarai forklift itu tadi ya. Betul saja. Itu ada sertifikatnya, ada SIM-nya. Mas Sobiran pasti belum pernah melihat orang mengendarai forklift sambil apa? Sambil berdiri. Enggak, mesti sambil duduk ya? Ya, kalau biasanya kan mengendarai kendaraan sambil duduk. Ini sambil berdiri. Sambil berdiri. Iya. Kayak mengendarai robot malah. Makanya ini kan ilmu-ilmu baru yang baru, betul. Masih bisa dikembangkan. Dan tidak semua sekolah mempunyai seperti kita. Terima kasih ilmunya Pak Ismail. Wah, sebenarnya saya pengen ngobrol lebih jauh lagi Pak. Ini menarik sekali nih. Terbukti dari pembicaraan kita. Wah, menarik sekali. Saya saja penasaran, apalagi sobatnya yang ada di rumah. Tapi mohon maaf, memang waktu kita terbatas. Bagi yang penasaran, langsung saja datang ke jurusan otomotif ya Pak ya. Di SMK Tunas Harapan Pati. Terutama untuk adik-adik ini ya, untuk adik-adik yang kelas 3 SMP atau MTS. Jika memang minat, ada passion di otomotif, segera gabung dengan kita. Segera gabung. Jangan sampai kehabisan. Langsung daftar. Oke Pak, terakhir pesan-pesannya mungkin apa untuk adik-adik, untuk anak-anak yang ada di sini, sobat TH yang ada di rumah, silakan Pak. Ini pesan untuk anak-anakku kelas 10, 11 dan 12. Ya, persaingan dunia sekarang itu semakin ketat. Maka kalian harus menjadi yang terbaik. Belajarlah untuk menjadi yang terbaik. Baik itu secara mental, soft skill, maupun hard skill. Terutama kemampuan fisik. Karena kemampuan fisik anak-anak sekarang ini sangat berkurang. Ya, makanya kalau kalian itu digembleng di otomotif, jangan kaget. Itu bukan dihukum kalian. Ya. Pesan saya, kalian bukan dihukum. Kalian disiapkan untuk menatap masa depan. Dibentuk. Ya. Kita tidak benci kalian. Tapi karena kita sayang, maka kita tidak mau kalian itu nanti lulus, tapi lulus grade-nya ini kurang baik. Kita siapkan supaya kalian lulus menjadi lulusan yang terbaik. Ya, maka lakukanlah semuanya itu dengan baik di Tunas Harapan. Lakukan dengan senang hati. Ya, jangan sedih hati. Karena semua hal yang dilakukan dengan bersedih hati tidak akan maksimal. Nah, itu saja Pak Sobiron. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Ismail sudah datang di TH Podcast. Kapan-kapan kita lanjut lagi Pak, mungkin season kedua ini. Terima kasih sekali lagi Pak Ismail. Terima kasih juga Pak Sob. Ya baik sobat ya, itu saja yang dapat kami perbincangkan. Semoga apa yang kami perbincangkan ini bermanfaat bagi kita semua. Dari saya Ahmad Sobiron, sampai jumpa lagi di TH Podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa untuk para pemirsa untuk like, subscribe, dan komen pada channel SMK Tunas Harapan Pati. Karena banyak informasi ya yang nanti bisa didapatkan.